Shalom, selamat siang anak-anak maupun orang tua dimanapun kalian berada. Berjumpa dengan saya Mr. Arya di program Joyful Grace SMP Anak Terang Streaming and Radio Broadcast. Program ini merupakan program baru dari SMP Anak Terang Salatiga, di mana nanti kita akan membahas berbagai topik yang menarik seputar pendidikan dan lain sebagainya. Tentunya dengan pembicara atau narasumber yang juga menarik ya. Program ini akan disiarkan setiap hari Jumat pukul 11 di radio frekuensi 107,7 Betani FM dan live streaming Facebook Radio Betani Salatiga. Kita juga akan upload di channel YouTube SMP Anak Terang Official. Selama kurang lebih 1 jam ke depan, Mr. Arya akan berbincang-bincang bersama narasumber dengan topik yang menarik, yaitu belajar dan berinovasi di kala pandemi. Nah, karena ini musim pandemi COVID-19, kita akan membahas berkaitan dengan COVID-19, tentunya dengan topik yang lebih mendalam di bidang belajar dan inovasi. Nah, jangan bosan-bosan untuk menyimak terus ya. Oke, di samping saya ini ada narasumber kita. Halo Mister. Halo Mister Arya. Nah, ini merupakan narasumber kita yang akan membahas tentang belajar dan berinovasi di kala pandemi. Bisa memperkenalkan diri dulu Mister? Ya, mungkin untuk kalangan SMP Anak Terang dan sekolah Anak Terang sudah mengenal saya. Jadi dan beberapa dari Gereja Betani. Nama saya Febrian Jalu Prakosa. Biasa dipanggil Mr. Jalu kalau di sekolah, gitu ya, Mr. ya. Dan saya di sini dipercaya menjabat sebagai kepala sekolah dari SMP Anak Terang. Dan kurang lebihnya saya sudah di sini sejak tahun 2013 bersama sekolah Anak Terang. Sudah lama ya Mister kerja di sini. Lumayan. Berapa tahun ini berarti ya? Sejak 8 tahun. Oke. SMP Anak Terang ini berdiri sejak kapan sih Mister? Sejak 2013. Jadi Awal-awal ya. Tapi dulu saya sempat di SD di tadi. Oke. Nah, dengan Mister Jalu kita akan membahas belajar dan berinovasi di kala pandemi. Oke, kita masuk ke pembahasan ya. Nah, nanti akan saya tanyakan berbagai hal. Nanti Mister Jalu akan menjawab dan mendiskusikan. Nah, Siap. yang pertama nih, oke. Menurut Mister Jalu ya, selama ini kondisi di Indonesia, terkhususnya di Salatiga, itu seperti apa, Mister? Kondisi COVID. Iya. Kalau yang saya tahu ya dari media-media yang sudah saya lihat, saya baca juga, saya nonton juga, sampai detik ini tanggal 8 Februari ya kita tahu ini ya. Kalau secara khusus kondisi Salatiga ya, puji Tuhan tidak separah yang beberapa bulan yang lalu sampai beberapa kasus korban positif gitu ya. Dan juga ya banyak yang sadar lah ya untuk memakai masker dan lain sebagainya selama berada di luar, dan menjaga jarak, pola hidup sehat dan lain sebagainya. Tetapi pertamanya juga masih artinya kita tetap harus lebih hati-hati karena kluster-klusternya juga sudah masuk kluster keluarga. Apalagi kalau kluster keluarga kita bicara tentang orang yang sudah sudah tua, sudah lanjut usia, dan juga anak-anak yang cukup rentan terhadap penyakit ini. Jadi kita harus hati-hati. Dari Indonesia, saya rasa Salatiga ini juga salah satu pencerminan dari kondisi Indonesia, gitu ya. Karena kurang lebihnya kondisinya sama seperti ini juga. Kalau dilihat ya Mister, dari rentang waktu Desember akhir ya, waktu libur Natal sampai awal-awal Januari itu melonjaknya cukup tinggi ya, sampai angka 1.000 ya kalau nggak salah ya. Iya, kurang lebihnya waktu itu ya. Jadi cukup mengagetkan juga ya. Cukup mengagetkan juga ya, karena memang kita berhadapnya
waktu awal pandemi dulu saya berharapnya ya paling tidak hanya beberapa bulan, tapi ternyata sudah sampai hampir 1 tahun. Dan bahkan kemarin katanya kalau misalkan rate vaksinasinya masih seperti ini, cukup apa ya, cukup lambat sih kalau menurut apa namanya, menurut rate yang ada di internasional. Kita lihat katanya akan sampai 7 tahun. Perkiraan ahli kemarin yang saya baca. Mudah-mudahan sih lebih bisa lebih cepat untuk rate vaksinasinya untuk kedepannya. Dan info terbaru untuk apa namanya, di sekolah-sekolah katanya sudah akan dimulai programnya. Tapi yang pertama sih katanya sekolah-sekolah negeri terlebih dahulu. Oke. Kalau untuk SMP anak-anak sendiri nih, ada rencana tidak, Mister, untuk tatap muka ke depannya? Untuk tatap muka ke depannya tentunya kita masih ini ya, menunggu keputusan dari Pemkot, lalu Dinas Pendidikan, dan juga kalau misalkan pihak-pihak tersebut sudah mengizinkan, kita tentunya tidak bisa langsung memutuskan untuk tatap muka karena masih ada juga keputusan dari yayasan sendiri selaku pihak yang menaungi kita secara langsung. Dan juga setelah itu ada apa namanya, jajak pendapat dengan orang tua. Dulu pernah kita lakukan sebelum apa namanya, sebelum 2021. Tetapi kalau memang sudah ada tanda-tanda mau PTM seperti tadi pemerintah kota dan juga dinas pendidikan mulai mengizinkan, maka dari itu kita harus jajak pendapat lagi orang tua. Kalau misalkan orang tua tidak mengizinkan, ya kita tidak akan tetap dulu. Tapi kalau orang tua dan juga apa namanya, wali murid mengizinkan, tentunya kita akan coba mulai ke sana. Harapannya seperti itu, tetap sama seperti katanya Mr. Jawi tadi, memang kesadaran masyarakat makin meningkat ya. Seperti kemarin itu kan 2 hari di rumah saja itu, hanya Pak Ganjar se-Jawa Tengah itu di saat itu sepi loh, Mister. Ya, saya tidak keluar sama sekali karena kebetulan kemarin memang lihat-lihat di Facebook, foto-foto orang-orang kan ada grup saat 3 tuh di Facebook, banyak yang sepi. Oh iya, lapor di sosial media. Saya sibuk di rumah soalnya. Kondisi di luar bagaimana? Sama, Mister, saya juga tidak keluar. Tapi jadi kesadaran masyarakat lebih meningkat nih. Tapi untuk seperti anak-anak yang sedang sekolah ya, Mister, bagaimana, Mister? Mungkin Mister lihat di kampungnya Mister, di rumah kadang ada yang bukannya belajar, karena kan kadang mereka keluar itu waktu jam-jam belajar ya, tapi mereka malah main di luar rumah. Kan bukannya sama aja, harusnya digunakan untuk di rumah saja waktu sekolah, tapi ternyata main. Ya, bagaimana, Mister? Menurut Mister? Kalau saya sendiri sih karena setiap di rumah kan pastinya ya, saya selalu di rumah setelah jam kerja atau sebelum jam kerja. Jadi saya tidak tahu di rumah, di kondisi di lingkungan rumah saya seperti apa. Tapi memang tuh kalau anak-anak kecil memang mereka suka bermain, tapi saya tidak tahu mereka sudah bermain dari jam sekolah atau tidak. Tapi yang jelas mereka memang apa ya, sebenarnya rindu. Mungkin itu karena rindu suasana suasana sekolah itu kan tempat mereka bermain, kumpul sama teman-temannya, bersama gurunya juga, mungkin kadang-kadang bermain juga. Jadi saya juga tidak bisa murni menyalahkan mereka dan juga orang tua, karena memang itu kebutuhan dasar mereka juga. Tetapi mungkin itu yang perlu disadari adalah kalau misalkan mereka bermainnya di jam sekolah, ya mari ya kita sama-sama koreksi diri lagi. Kok di jam sekolah bisa bermain di luar, kan harusnya mereka belajar. Misal pun ada tugas dikerjakan, kalau ada pelajaran secara langsung daring gitu ya, ikutlah, jangan bolos, tiba-tiba matikan kamera terus pergi kemana. Iya, itu
ada yang seperti itu ya. Sampai ada di sosial media kan banyak sebar foto-foto waktu belajar online, sekolah online, ada yang sambil main game, ada yang sambil tiduran, ada yang sambil makan. Kemana? Memang susah ya Mister untuk kontrolin baik orang tua maupun guru sekolah. Nah, kalau dilihat dari pengaruhnya nih Mister, pengaruh COVID-19 dalam kegiatan belajar di sekolah itu seberapa riskan atau seberapa berpengaruhnya? Kalau misal pembelajaran dilakukan di sekolah ini gitu ya, atau gimana? Maksudnya untuk pelajar untuk lingkungan pendidikan itu, maksudnya seberapa mempengaruhi pendidikan di sekolah selama COVID? Oh, tentunya seperti yang selama ini sudah diutarakan oleh pengamat pendidikan, terutama juga oleh Mas Menteri kita, gitu ya, Bapak Nadiem Makarim, gitu ya. Ada ketakutan bahwa ada generasi yang akan kehilangan kehilangan pendidikan, kehilangan ajaran, gitu ya, kehilangan ajaran karena saya lihat pola-pola di sekitar kita memang ya seperti tadi Mr. Arya sudah katakan, anak-anak lebih cenderung meremehkan saat entah sekarang masih seperti itu atau tidak, saya harap tidak ya. Tapi kalau di SMA Anak sendiri ya bersyukurnya paling hanya waktu yang berkurang karena kita hanya belajar bisa sampai jam 12 dan itu pun kita sudah coba full, tetapi kita belum bisa benar-benar efektif 100%. Iya. Karena memang terkait suatu tadi dan kadang-kadang koneksi. Kalau di luar sana saya juga tidak berani banyak bilang, tapi mudah-mudahan kita bisa benar-benar segera secara nasional kita bisa segera cari solusi yang benar-benar bisa diaplikasikan atau dilakukan oleh semua pemangku pendidikan dan juga pendidik di seluruh Indonesia dengan baik, gitu ya. Kalau di sekolah kita sendiri sih saya lihat dampaknya mungkin kangen Kayak bulan ya, mungkin kangen dulu berat. dengan murid-murid tawa canda semua, gitu ya. Mungkin bisa dilihat di sosial media SMA Anak Terang sendiri. Kalau ya kadang-kadang kita juga ingin untuk bertemu sama guru-guru semua, murid-muridnya bertemu sama guru-guru semua. Kami juga kangen dengan murid-murid semua, dan memang pembelajaran akan lebih efektif apabila pertemuan tatap muka. Sekalipun teknologi yang kita punya seperti ini sekarang, ini kan sungguh luar biasa ya, sudah kita bisa menjangkau tidak cuma dari murid-murid kita saja, tapi pihak yang lebih luas. Artinya teknologi kita sudah maju, sudah sangat maju. Tetapi tetap sekalipun maju seperti ini, kita tetap membutuhkan pertemuan tatap muka suatu saat nanti, dan jika Tuhan mengizinkan kondisi ini membaik, kita yakin pasti suatu saat nanti Tuhan mengizinkan untuk kita bisa bertatap muka lagi. Karena menurut saya nih Ustaz, karena pendidikan itu bukan hanya sekedar pelajaran, ya, tapi ada aspek sosial, aspek pribadi, perkembangan karakter dan lain sebagainya, moral itu yang mungkin tidak akan dapat ketika tidak tatap muka, gitu ya Ustaz. Betul. Saya setuju sama Ustaz ya. Karena memang kalau misalkan ini seperti pelajaran yang saya sendiri, saya kan mengambil BK ya. Saya melihat memang mengalami cukup kesulitan sebenarnya. Kalau BK biasanya kan BK bisa bimbingan konseling ya. Bisa benar-benar mengamati anak-anak di kelas seperti apa, perkembangannya seperti apa, dan dulu bisa orang tua bisa konsultasi datang langsung ke sekolah untuk appointment, janjian dengan
guru BK atau mengkonsultasikan beberapa hal. Anak-anak pun juga bisa curhat langsung, mereka ngomongnya tanpa apa yang tanpa sungkan-sungkan. Tapi sekarang seperti sedikit ada batasan. Meskipun sekali lagi saya bilang tadi teknologi kita sudah sangat maju sekarang, seperti tidak ada batasan, tapi masih ada. Kalau misalkan kita tidak ketemu langsung tuh kadang-kadang mau curhat itu kurang mantap, kurang yakin. Kalau saya khawatirnya ya Mister, ketika nanti suatu saat memang harus full online ya, kita tidak akan tatap muka, takutnya siswa itu akan menjadi orang yang individualis, karena dia tidak tahu rasanya bersosialisasi, dan juga tidak ada pengembangan karakter kepribadian yang dilakukan secara langsung, dipelajari secara langsung. Semoga COVID ini segera berakhir. Iya, betul. Tapi sekali lagi kalaupun kita akhirnya tidak ke PTM tapi harus online terus, mungkin ya tidak terus-terusan ya. Tapi selama berapa lama, katakanlah benar-benar 7 tahun seperti tadi gitu ya. Tapi kita berdoa semoga tidak. Katakanlah seperti tadi 7 tahun. Ya saya rasa kita pasti punya punya jalan keluar inovasi baru untuk bisa menjawab kebutuhan tadi, supaya anak-anak atau murid-murid kita semua bisa benar-benar punya kemampuan sosialisasi yang baik, terus apalagi ya punya kemampuan tidak hanya kognitif yang baik tapi psikomotorik yang baik juga, afektif yang baik juga. Jadi inovasi tadi memang perlu dikembangkan oleh lembaga pendidikan ya. Sangat perlu. Nah, ini berkaitan dengan inovasi ini, persiapan apa sih yang sudah dilakukan oleh terutama SMK Veteran nih? Bisa diceritakan secara singkat? Kalau persiapannya itu sebetulnya kalau boleh dibuka sedikit ya. Jadi dulu sebelum masa pandemi kita sudah mulai mempersiapkan untuk digital learning, jadi online learning seperti ini. Tapi tampaknya karena pandemi kita harus menjadi dipercepat gitu ya, dipercepat prosesnya. Jadi benar-benar sebelum harus belajar dulu, tapi langsung melakukan sambil belajar. Dan teman-teman guru di sini mengembangkan dengan sendirinya. Jadi kita di sini ya, kita memanfaatkan platform-platform yang sudah ada, tapi dari situ kita berinovasi. Jadi kalau mungkin ada beberapa tempat lain yang hanya memberikan tugas harian tanpa ada pembelajaran, kita setiap hari tetap ada pembelajarannya pun bukan hanya online satu arah, tapi 2 arah yang benar-benar kalau bahasa zaman sekarang itu yang lebih tren namanya blended learning. Blended learning. Jadi kita guru-guru benar-benar bisa berinteraksi dengan para murid lebih intens meskipun ada batas jarak tadi, tapi dengan teknologi yang kita punya sekarang kita manfaatkan dengan baik, jadi benar-benar bisa berinteraksi, bisa dicek kok setiap hari di sosial media ya. Kalau memang benar-benar blended learning dan juga 2 arah gitu. Tidak hanya satu arah dari guru saja. Jadi kuncinya adalah itu tadi 2 arah tadi ya, mempertahankan. Karena saya setuju dengan pendapat Mr. Arya tadi, kalau makhluk sosial itu selalu ada di dalam diri manusia, jadi kita berinteraksi. Kalau cuma mendengarkan saja itu kan kita kadang-kadang tidak bisa menyampaikan apa yang kita rasakan atau menurut kita gitu kan ya. Tapi kalau misalkan jadi 2 arah, lebih hidup dan terasa mirip, lebih dekat lagi seperti kelas asli, tatap muka asli gitu, mendekati kualitas. Kurang lebih gitu sih. Kalau dengar-dengar nih Mister, cerita-cerita dari saudara-saudara saya ya, itu kasihan itu orang tuanya. Ada tugas dan juga nggak pernah, kan ada sekolah tuh yang ke Zoom atau tugas dari WhatsApp kan, orang tuanya yang mengerjakan. Betul. Kasihan gitu. Iya sih.
Ya dari itu, daripada kita apa namanya kita tidak memberikan pembelajaran, kita manfaatkan semuanya teknologi ataupun bantuan-bantuan yang kita, tools-tools yang kita punya ini untuk memberikan yang terbaik yang kita bisa saat ini gitu kan, dengan terus berinovasi tentunya. Mungkin kalau dilihat problem-problem yang ada di kala pandemi itu kebanyakan masalah sinyal, masalah teknologi. Karena kan daerah-daerah seperti daerah-daerah terpencil yang tidak ada, yang jarang sinyal itu yang kasihan. Iya. Karena memang kalau bicara secara keseluruhan ya, kita kan nggak bisa bilang kalau kita sudah punya teknologi, distribusi teknologi dan juga apa namanya ya itulah secara merata. Kita beruntung salah 3 ini termasuk yang cukup maju ya di Indonesia. Jadi ya, bersyukur kita masih diberikan berkat seperti itu. Kita masih bisa menikmati apa namanya, kalau nanti tayang di YouTube atau di live FB, itu berarti kan kita punya berkat yang berlebih gitu kan. Jadi kita juga perlu menyadari itu bahwa kita diberkati secara seperti ini ya. Dan untuk murid-murid mungkin supaya bisa menyadari itu dan benar-benar belajar dengan sungguh-sungguh, karena memang masa-masa seperti ini adalah masa-masa cobaan buat murid-murid kalau menurut saya gitu ya. Antara kan di rumah terus nih kadang di rumah terus belajarnya, sekolahnya di rumah terus, bisa aja tinggal seperti tadi saya sampaikan di awal, matikan kamera, alasan apa namanya kameranya rusak, terus tinggal kemana, nanti nggak perlu mendengarkan guru, terus langsung tanya materinya apa ini tadi, ketinggalan pelajaran tapi nanti bisa tanya materinya, tapi tetap lebih maksimal kalau misalkan mendengarkan guru dan bisa diskusi dengan guru langsung. Kan kadang-kadang ada contoh-contoh yang bisa guru-guru sampaikan di pelajaran, kan kalau ketinggalan akan sangat sayang, pemahamannya pasti berbeda. Nah, jadi akan sangat sayang kalau misalkan anak-anak semua, murid-murid semua tidak mensyukuri yang sudah punya teknologi seperti kita yang sekarang, tidak mensyukuri itu. Kita lihat di belahan, enggak belahan dunia ya, di belahan Indonesia yang lain yang mungkin lebih terpencil, yang tidak punya teknologi seperti kita. Saya punya teman, dia mengajar di pedalaman sana, dia juga setiap hari ya saya harus datang ke sekolah, padahal dia naik motor yang apa namanya, motor yang dimodifikasi jadi motor trail gitu ya. Tahu ya, misalnya karena harus off road dan lain sebagainya. Terus murid-muridnya juga harus ngambil, atau orang tua harus ngambil tugas ke sekolah, terus pembelajaran yang hanya modul yang benar-benar dari modul seperti itu. Nah, kita harus mensyukuri apa yang kita punya ini, karena bisa lebih memudahkan kita dan menjaga kita dari persebaran COVID-19 juga, karena kita tetap bisa di rumah. Nah, kalau lihat berita juga ada yang sampai naik pohon atau naik awalnya ya jatuh, ada yang meninggal juga gitu kan. Kasihan kalau kita tidak bersyukur, kita tinggal di kota yang memang sinyalnya good, good, dan juga wifi-nya jaringannya juga banyak. Betul. Ya, kita tidak bersyukur. Memang mungkin tidak secepat negara-negara lain di luar sana, tapi setidaknya ini ada alasan yang bisa kita pakai untuk bersyukur dan bersungguh-sungguh gitu ya. Iya. Nah, ini berikutnya bisa. Tadi kan soal anak ya tadi ya. Oh iya. Siswa. Nah, sekarang nih soal orang tua ya. Wah. Menurut Mister nih, challenging juga ya. iya. Karena kan orang tua tentunya jam kesibukannya lebih padat ya. Entah itu bekerja, mungkin anaknya ada yang 3, ada yang 2, juga lebih susah, atau mungkin ada kesibukan yang lainnya. Nah,
bagaimana sih orang tua itu seharusnya menyikapi pembelajaran daring ini? Kalau menurut saya ya tetap berkoordinasi terus dengan sekolah tempat anaknya menempuh pendidikan gitu ya. Jadi kalau dalam artian misalkan sekolahnya ada pembelajaran tertentu ya kita ikuti terus di support, saling support, dan juga mungkin saya juga memahami karena tidak semua orang tua itu bisa stay at home. Ada yang harus bekerja juga di kantor, dan juga mungkin harus berdagang juga, tetap berdagang untuk menjaga perekonomian tetap berjalan di keluarga, dan itu memang hal yang berat. Tapi tetap mengingatkan anak-anak semua terus untuk bisa belajar. Seperti tadi saya sampaikan, kalau murid-murid anak-anak semua tugas tanggung jawabnya adalah belajar dan harus bersyukur atas itu. Ya, yuk kita sebagai orang tua juga kita mengingatkan terus dan juga kooperatif dengan yang ada di sekolah, dan kita juga harus percaya bahwa sekolah juga terus melakukan yang terbaik, ya. Sekolah terus melakukan yang terbaik dengan apa yang kita bisa, kita punya juga, tentunya seperti itu. Nah kan kalau misalnya nih kayak tadi ya bisa orang tua yang mengerjakan tugas anaknya itu bagaimana bisa? Kalau orang tua yang mengerjakan tugas ya itu sih ini yang misalnya kembali lagi ke integritas kita juga. Saya yakin kalau misalkan kalau orang tua itu pasti juga sebetulnya tidak ingin yang yang buruk terhadap anak-anaknya. Jadi kadang-kadang memang kalau ingin mencapai sesuatu yang baik dirasa wah kayaknya aku belum mampu, coba aku bantu kan. Mungkin sebenarnya berdasarkan kasih, tapi kembali lagi yuk kita sama-sama seperti saya sampaikan tadi, kita punya integritas yang harus dijaga, dan juga kita harus jadi contoh yang baik untuk anak kita kalau merasakan bagian yang bukan punya kita gitu ya, yang harusnya jadi beban anak-anak kita untuk bisa bertumbuh. Kenapa harus kita kerjakan sebenarnya? Karena itu nanti akan membuat anak-anak untuk bisa bertumbuh, mungkin secara pemikiran, mungkin secara emosional juga bisa bertumbuh lebih lagi. Kenapa kita harus kerjakan? Jadi itu bagian anak kita untuk belajar. Jadi biarkanlah anak kita bisa gunakan itu untuk belajar, supaya benar-benar apa yang didapat itu bisa diaplikasikan di kehidupan anak-anak kita nantinya. Karena sekarang orang tua itu banyak menggunakan fitur-fitur seperti les-lesan ya. Les-lesan online yang entah orang tua itu hanya pokoknya kamu belajar sudah mama berikan fasilitas yang penting kamu belajar, dan ada orang tua yang tidak memperdulikan psikologis. Jadi tidak mendampingi ya, iya. Hanya menuntut nilai seperti itu. Ya saya harap tidak banyak orang tua seperti itu. Sekarang saya juga jarang temui orang tua yang seperti itu, juga bisa puji Tuhan seperti itu. Jadi jika memang ada orang tua yang hanya hanya peduli nilai tanpa mendampingi anak secara emosional, ya saya harap supaya mereka juga bisa sadar bahwa ya kalau di pendidikan kan tidak seperti tadi kognitif atau pencapaian secara pengetahuan, psikomotorik tadi, dan juga afeksi ini sangat penting, karena keluarga itu adalah institusi pertama, institusi pendidikan pertama anak-anak. Jadi kalau misalkan bukan orang tua, ya siapa lagi? Guru kami di sekolah itu juga berperan dalam membentuk afeksi atau afektif dari sisi afektif dari anak-anak atau murid, tetapi orang tua dan juga keluarga lah yang paling penting. Jadi kalau misalkan memang saat ini kita disuruh di rumah saja, mungkin ini adalah kesempatan yang bagus untuk kita di rumah, di keluarga, untuk untuk sisi afektif dari anak-anak kita gitu ya. Karena sebelumnya kan sekolah nih yang porsinya besar, karena mereka ada di sekolah kurang lebih 6
6 sampai 8 jam ya. Iya. Nah, sekarang di rumah terus. Jadi mungkin ini kesempatan yang diberikan Tuhan untuk untuk orang tua di rumah bisa ayo membentuk afeksi nilai afektif anak-anaknya lebih lagi dengan karakteristik keluarga yang ada di rumah. Gitu sih mungkin harus menyadari itu. Ada postingan lucu itu waktu itu saya baca di Facebook ya. Iya, Mister. Jadi ada yang bilang sekarang enakan ngajar. Oh, Pernah lihat ya kayak gitu. Jadi ya bukan berarti kalau saya itu pasti yang buat mungkin kalau misalkan yang buat saya yakin bukan guru sih. Iya. Karena kalau guru saya yakin pasti tulus dan peran gitu ya, tanpa pernah punya niatan lulus. Sekarang kamu merasakan saya yakin kalau yang teruskan guru memang murni untuk memanfaatkan kondisi ya, harus dibuat Panas sih. Tapi kalau menanggapi bercandaan itu ya mungkin ada benarnya, karena memang peran sekarang seperti dibalikkan gitu ya. Iya. Bebannya memang lebih ke orang tua, tapi tetap kita bekerja bersama ya. Puji Tuhan di sekolah kita ya di SMA Terang kita mau terus menjalin komunikasi dengan orang tua. Jadi kemarin beberapa kali wali kelas juga mendapatkan masukan dari orang tua yang kita tampung apa yang bisa memajukan pembelajaran online kita kali ini. Kita coba lakukan lagi, kalau memang itu sudah kita lakukan ya kita jelaskan lagi kepada orang tua, kawan-kawan kita sama-sama untuk mendukung anak-anak bisa bertumbuh tadi besar. Ya, karena sekolah dan orang tua itu sebenarnya satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Betul. Orang tua itu di sekolah memang cukup penting. Jadi kalau misalkan ya seperti orang menikah kan ada komitmen. Iya. Meskipun orang tua dengan sekolah itu komitmennya tidak sebesar kalau dengan pasangan ya, pasangan, tapi kita sama-sama punya komitmen untuk bekerja sama membangun masa depan anak-anak yang ada ini supaya mereka benar-benar jadi orang yang setidaknya takut akan Tuhan. Kalau di sekolah kita takut akan Tuhan dan benar-benar bisa berdiri sendiri, punya prinsip yang teguh itu nanti dipegang di masa depan. Oke. Nah, selanjutnya nih, ada nggak sih Mister tips untuk peserta didik nih biar nggak bosan ketika belajar online di kala pandemi, karena kan juga waktunya kan cukup panjang, tidak bertemu siapa-siapa, tidak melakukan interaksi atau tidak bermain. Ada nggak Mister tips? Kalau dilihat dari pola jam pelajaran kita ya, kan kita ada pembelajaran dari jam 7.30 sampai jam 12. Iya. Tidak sepenuhnya full karena ada istirahat juga jam 8.50 sampai jam 9.10 sedikit istirahat, dan setiap transisi pembelajaran pasti ada jeda sekitar 5 sampai 10 menit. Itu juga sebenarnya adalah salah satu cara untuk dari sekolah yang bisa berikan untuk anak-anak semua untuk menghindari kejenuhan juga. Tapi di luar itu saya rasa ini ya memang harus tetap jaga komunikasi dengan teman-teman tentunya. Saya yakin pasti mereka punya komunitas dan beberapa anak-anak juga punya hobi yang sama. Jadi bentuk komunitas itu kita jaga kalau kita bilang hubungan yang baik dengan teman-teman gitu. Dan juga mungkin tadi yang Mr. Arya bilang di awal, inovasi. Berinovasi itu kan artinya kita berpikir dan ada proses berpikir dan juga ada proses untuk proses kreatif di situ. Yeah. Nah, kalau sebuah proses kreatif dilakukan, tentunya kita tidak akan bosan. Kalau sebuah proses kreatif itu dilakukan, tentunya kita tidak akan bosan. Karena kalau sebuah proses kreatif atau inovasi yang berasal dari diri kita, itu tentunya adalah yang sesuai dengan hobi atau interest kita, gitu ya. Jadi pastinya tidak akan membosankan. Jadi jangan cuma duduk diam aja. Mungkin sesekali kita keluar sebentar gitu ya untuk jalan menghirup udara segar gitu ya boleh, atau ke tempat
tempat yang memang aman ya, Iya, ramai gitu ya. Nah, ya intinya seperti itu dan jalankan perjalanan hobi kita. Misalkan hobinya main game, boleh tetap dijalankan asalkan dengan porsi yang tepat. Iya, kalau over juga sama aja ya. Membaca pun meskipun kelihatannya bagus, tapi kalau over gitu ya, wah pernah ya teman cerita sama saya ini membaca dia besoknya kerja, tapi karena ini novelnya bagus, dia tidak tidur, dia menyelesaikan novelnya padahal ratusan lembar, tidak tidur, akhirnya besoknya juga waktu kerja ngantuk dan lain sebagainya nggak optimal. Nah sama semua hal kalau dilakukan dengan berlebihan itu pasti tidak baik. Games pun membaca pun sudah gitu. Kurang tidak baik, kelebihan juga tidak baik, harus pas. Right, harus pas, harus tepat porsinya gitu. Jadi bagaimana caranya kita tahu gitu kalau itu udah pas? Ya dengan apa? Dengan namanya trial and error juga mungkin ya. Karena kayaknya kok masih kurang, coba lagi ternyata berlebih nih, keterlaluan nih saya ternyata cari terus gitu ya. Karena yang tahu kapasitas diri kita sendiri dan diri kita sendiri juga. Dan kalau ini bicara tentang murid-murid kita di SMP ini juga adalah murid-murid yang sedang mengalami proses pencarian diri ya, betul ya. Benar. Pengenalan diri sendiri ya, coba explore, kenali diri sendiri, coba hal-hal baru. Siapa tahu nanti bisa menemukan hobi baru yang nanti di masa depan jadi mata pencaharian kita. Benar sekali. Gitu kan ya, Sir? Iya. Juga nih ada yang kreatif juga kan, ada yang ikut lomba online kan di sekolah kita. Banyak vokal, gambar. Lalu kemarin ada yang ikut lomba games juga kalau tidak salah gitu ya. Semuanya coba kembangkan kemampuan kita. Sama positif dan ya kalau menghasilkan itu nilai plus ya. Nah, kita coba dulu. Ada salahnya itu nggak pernah ada salah. Nah kan sekarang juga inovasi dalam perlombaan media sosial itu juga berkembang ya untuk peserta didik. Seperti kemarin ada lomba, kalau tidak salah ada lomba karya tulis, lomba vokal, dan sebagainya. Bisa menjadi nilai tambah nih. Apalagi kalau yang suka nge-vlog ya, bikin tips apa, konten kreator, apa itu. Seperti kita ini kan podcast. Nanti kalau udah 1000 subscriber, wah nanti ya bisa dapat penghasilan sendiri. Iya, itu juga bisa dilakukan oleh siswa yang sudah kayak gitu ya. Apalagi yang bisa editing dan lain sebagainya, nilai plus kan. Nah, dan juga nih, kalau misalnya masalah kelebihan itu ya bisa, sebenarnya ada takarannya sendiri kalau bisa. Kelebihan jika misalnya nih kayak main game, jika lebih berapa jam itu akan disebut kecanduan. Kecanduan sedang, kecanduan yang berat ekstrem itu akan bisa dibagi misalnya. Jadi memang dalam konteks waktu memang itu ada batasannya. Iya. Coba mungkin nanti kita akan membahas di topik yang beda ya. Karena cukup panjang untuk membahas tentang kecanduan ini. Nah, selain itu Mister ada tips-tips lainnya lagi dalam berinovasi ya. Ya mungkin karena kita lihat perbandingan waktu ya, waktu dulu waktu pembelajaran masih tatap muka full sebelum pandemi, di sekolah kita mulai jam 7:30 sampai jam 3 katakanlah, cukup lama meskipun istilahnya sudah lebih lama, pelajaran juga lebih banyak, tapi sekarang hanya sampai jam 12 saja. Jadi ada waktu 3 jam ekstra nih yang bisa kita dapatkan setiap harinya. Jadi coba sekali lagi saya ajak murid-murid semua untuk ayo temukan hobi baru misalkan, atau mungkin membantu orang tua ya, jadi anak-anak yang berbakti gitu ya. Sekali lagi kita membahas orang tua juga, jadi tidak hanya orang tua yang perlu membantu anak-anak untuk menemukan masa depan dan untuk masa depannya, tapi kembali lagi anak-anak juga harus berbakti pada orang tua di rumah gitu ya. Karena sebelumnya di rumah cuma pagi, sore, malam gitu kan, mereka tidak tahu nih apa yang harus biasa dikerjakan di rumah. Terus sekarang mereka jadi tahu, oh ternyata di rumah juga harus ngepel, terus bersih-bersih kamarnya sendiri gitu.
atau belajar masak bersama, jadi jualan online ini ya, jadi jualan online. Siapa tahu? Iya. Jadi ya kita banyak hal yang bisa dilakukan. Intinya dengan mengembangkan diri kita tidak akan pernah bosan. Itu hal yang mengasihkan kalau kita punya kesempatan untuk mengembangkan diri. Jadi gunakan waktu kala pandemi untuk pengembangan diri secara optimal, bisa lebih mandiri, terutama dalam mengembangkan pribadi diri. Ya. Karena kalau di sekolah kan bisa diarahkan, tanya misternya, mister, gini-gini langsung bisa cerita. Tapi kalau selama pandemi ya mungkin bisa ya kontak terbatas, karena kan komunikasi ada sekedar chat dan mungkin media virtual yang lainnya. Jadi memang pandemi ini menuntut siswa untuk lebih mandiri dan orang tua agar bisa lebih kompleks lagi mendidik. Dan dia sama-sama mungkin memiliki quality time ya, karena mungkin selama ini kurang. Benar. Tapi sekarang lebih di rumah kan ya lebih punya kesempatan untuk bisa sama-sama interaksi. Nah, yang terakhir ini ada tidak pesan untuk orang tua dan anak-anak yang menyaksikan atau mendengarkan program kita ini? Ya, kalau pesan saya sih tidak banyak, simple saja. Jadi tetap terus andalkan Tuhan dalam segala perkara gitu ya, karena kita masih belum tahu nih sampai kapan pandeminya ini, terkhususnya di Indonesia dan juga di Salatiga akan berlangsung gitu. Tapi kita terus andalkan Tuhan, kita terus berdoa supaya pandemi ini tetap bisa kita tangani, pemerintah juga tangani dengan bijak, dan untuk anak-anak semua, murid-murid semua tetap rajin ya. Sekali lagi saya ingatkan tadi, kita punya advantage atau keuntungan yang lebih daripada tempat-tempat lain atau rekan-rekan lain, teman-teman lain, saudara-saudara lain, tempat lain yang tidak seberuntung kita. Jadi bersyukur akan itu, manfaatkan itu. Dan juga untuk orang tua tetap bersabar gitu ya, karena memang saat ini benar-benar anak-anak lebih bergantung kepada orang tua daripada guru-guru gitu ya untuk pembelajaran. Meskipun tetap pembelajaran yang berasal dari guru, tapi kami juga mohon kesabaran orang tua untuk ya kita sama-sama tetap terus berjuang di masa pandemi ini, karena memang betul kami adalah partnernya orang tua yang kita sama-sama membangun masa depan anak-anak. Jangan sampai kita hilang ini masa depannya anak-anak karena pandemi ini. Kita tetap terus membangun anak-anak dengan cara yang kita bisa, dengan apapun yang kita bisa, dan terus berinovasi. Benar sekali, Mister. Jadi tetap andalkan Tuhan, tetap berinovasi dan terus belajar dan stay healthy. Ya, betul sekali. Oke, thank you so much, Mr. Jalur, sudah menemani kita di program Joyful Grace. Terima kasih untuk kalian yang telah setia bersama kami di program Joyful Grace, dan pastikan untuk kalian mendengarkan program ini di hari dan jam yang sama ya. Akhir kata, mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam berucap maupun yang lainnya. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Dadah.